Halo warga, kembali lagi di Ngegas, Ngeritik Negara bareng Kontras. Kali ini kita mau kritik suatu kebijakan yang menunjukkan kalau negara itu anti kritik. Kita mau bahas soal polisi virtual. Sebuah jawaban setelah ramainya wacana revisi Undang-Undang ITE yang lahir dari mulut Presiden Jokowi sendiri. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Wacana revisi Undang-Undang ITE dianulir sama bawahannya sendiri, Johnny G. Plate, yang cuma mau bikin pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE. Dan ya, akhirnya jadi polisi virtual. Malah bikin makin ngeri orang-orang yang mau berekspresi dong. Gue jadi Setahu saya, polisi kan adanya polisi lalu lintas, kepada masyarakat dan pengendara agar selalu tetap berhati-hati di jalan. Waduh. polisi tidur. Lah, ini nama polisi virtual. Jadi, polisi sekarang bisa DM isinya peringatan pelanggaran Undang-Undang ITE seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Per pertengahan Maret saja sudah ada ratusan akun yang di DM sama akun polisi di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, bahkan hingga WhatsApp. Kebebasan berekspresi memang bukan hak yang tidak bisa dibatasi, tapi pemberlakuannya harus atas nama melawan sara, hoax, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik, dan itu pun harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan ketentuan hukum, seperti misalnya delik aduan absolut. Apa semua konten yang di DM sama polisi virtual sesuai dengan syarat-syarat di atas? Atau juga, apa polisi virtual nindak konten-konten yang seharusnya ditindak? Kayak misalnya akun-akun penipuan yang sering kirim SMS ke kita nih, dan kita dapat hadiah ratusan juta rupiah. Oke, sekarang mari kita lihat contoh-contoh konten apa saja yang telah dikirimi DM oleh virtual police ini. Kasus pertama yaitu kasus yang menimpa AM yang mengkritik wali kotanya sendiri, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Di kasus ini, AM menulis komentar di postingan Garuda Revolution pada akun Instagram, dan dia berkomentar dengan tahu apa dia tentang sepak bola, taunya cuma dikasih jabatan saja. Kejadian ini terjadi pada 13 Maret 2021. Emang apa salahnya dari ucapan AM ini? Toh emang Gibran bukan pemain bola, bukan pelatih bola, jadi wajar dong dia nggak ngerti bola. AM dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Gibran. Padahal di Undang-Undang ITE sendiri yang namanya delik pencemaran nama baik itu adalah delik aduan absolut. Jadi Gibran seharusnya membuat laporan. Tapi kenapa AM sampai dipanggil polisi padahal tidak ada laporan sama sekali dari Gibran? Emang ada apa ini Pak Polisi kok semangat banget untuk nindak orang yang mengkritik Gibran? Padahal Gibran kan wali kota yang merupakan jabatan publik. Seharusnya wajar-wajar aja dong kalau misalnya dia dapat dikritik. Kasus yang sama juga terjadi pada kasusnya Nisa Sabian. Di kolom komentar Nisa Sabian, dia diserang oleh beberapa orang dengan kata-kata jahanam, anjing, dan beberapa kata yang lainnya. Dalam kasus Nisa Sabian juga sama. Nisa Sabian tidak melakukan aduan kepada polisi, sehingga tidak bisa dikenakan sebagai pencemaran nama baik. Polisi juga menuding bahwa kata-kata di kolom komentar itu sebagai ujaran kebencian. Hah? Ujaran kebencian? Itu kan harus ada unsur saranya. Tapi dalam kasus ini, kata-kata anjing, jahanam, memang suku, agama, ras, antar golongannya di mana? Selain sara, ujaran kebencian juga biasanya
disertai dengan advokasi atau eskalasi menuju kepada tindakan kekerasan, ancaman, dan lain-lain. Dalam kasus ini, komentar-komentar yang hanya menggunakan kata-kata jahanam, anjing, apakah mengarah kepada kekerasan dan kebencian? Ada satu lagi nih kasus yang lebih nggak jelas, lebih ambigu lagi. Polisi dalam rilis persnya mengatakan bahwa ada akun yang ditegur karena salah satunya mengkritik jabatan 2 periode yang berhasil menguras anggaran. Wajar dong kalau misalnya ada masyarakat yang memberikan pernyataan seperti itu. Ketika misalnya pemerintahan nggak perform dan tidak sesuai ekspektasi dalam suatu negara demokrasi, wajar-wajar saja ada yang menganggap seperti demikian. Terlebih lagi, konten ini dituduh sebagai konten penghinaan dan pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan absolut. Memangnya Presiden Jokowi atau pemerintahan telah melakukan laporan atau aduan kepada polisi untuk menindak orang tersebut? Polisi virtual ini memang sudah menciptakan iklim ketakutan buat masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat di akun sosial medianya masing-masing. Karena mereka merasa ketika mereka berpendapat atau berekspresi akan diawasi oleh polisi virtual ini 1x24 jam non-stop. Tapi warga jangan khawatir, jangan takut juga untuk tetap berekspresi di akun sosial media masing-masing. Mari kita pantau bareng operasi yang dilakukan oleh polisi virtual ini. Karena bisa jadi teguran-teguran yang dilakukan oleh virtual police itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tentang keadilan dan kemanusiaan. Kalau besok-besok akun kamu dapat peringatan dari polisi virtual ini, Kontras membuka posko pantau bareng operasi yang dilakukan oleh polisi virtual. Jadi, Kontras akan melakukan pengumpulan data terhadap orang-orang atau korban yang menjadi sasaran atau teguran dari polisi virtual ini. Screenshot direct message yang dilakukan virtual police itu dan kumpulkan di tautan bit.ly/dm Ninu Ninu. Salam pantau bareng DM Ninu Ninu.